Halo semua, terima kasih udah klik video ini. Kembali lagi bersama aku Gloria di channel kita FNG Channel. Di video kita yang kali ini aku ingin membahas mengenai anggota keluarga kerajaan Inggris lagi. Jadi seseorang yang aku bahas kali ini itu merupakan anggota keluarga kerajaan Inggris favorit aku dan favorit banyak orang. Jadi banyak banget orang-orang yang mengagumi putri ini. Dikarenakan selain dia itu anggun dan cantik, dia itu juga sangat baik hati dan humble, dan juga memiliki rasa sosial yang tinggi. Jadi yuk kita bahas sama-sama mengenai putri ini. Jadi putri yang pengen aku bahas kali ini adalah Lady Diana Spencer, yang mungkin kalian udah pada denger. Dia merupakan mantan istri dari Raja Inggris yang sekarang, yaitu King Charles III. Nggak lama yang lalu mertua dari Lady Diana itu meninggal, yaitu Queen Elizabeth II. Setelah mertuanya meninggal, dia itu banyak diperbincangkan orang-orang lagi di media. Itu dikarenakan dia merupakan salah satu anggota keluarga kerajaan Inggris yang paling terkenal dan berhasil merubah sejarah kerajaan keluarga Inggris. Jadi hal-hal yang udah dia lakukan yang berhasil merubah sejarah adalah contohnya di tahun 1987, waktu dia mengunjungi orang-orang yang sakit HIV/AIDS. Dia itu memeluk salah satu pasien HIV/AIDS. Jadi itu mematahkan mitos yang beredar bahwa HIV/AIDS itu bisa menular melalui sentuhan fisik. Sejak Princess Diana berpelukan dengan seseorang yang kena HIV/AIDS, orang-orang jadi berani untuk bersentuhan fisik dengan orang-orang yang kena HIV/AIDS. Jadi mitos yang menyatakan bahwa HIV/AIDS itu menular melalui sentuhan fisik itu berhasil dipatahkan oleh Lady Diana. Lalu contoh yang kedua, pada waktu Lady Diana datang ke Indonesia, tepatnya di Banten, di rumah sakit Sitanala khusus untuk penderita kusta. Di masa-masa itu kadang ada mitos yang menyatakan bahwa penderita kusta itu kayak terkena kutukan, nggak boleh dideketin. Tapi Lady Diana pada waktu itu berani datang untuk mendekati mereka. Nah, jadi lagi-lagi dia mematahkan mitos. Nah, sebetulnya hal-hal yang udah dilakukan Lady Diana tadi itu ditentang oleh kerajaan Inggris, terutama oleh Sang Ratu. Menurut Sang Ratu, kalau memang mau charity itu boleh-boleh aja, tapi nggak sampai harus meluk orang yang kena HIV/AIDS. Nggak juga sampai harus datang mengunjungi orang-orang yang sakit kusta. Kan ada banyak charity-charity lain, tapi Lady Diana tetap datang ke tempat orang yang sakit HIV/AIDS, tetap mengunjungi orang yang sakit kusta, karena menurut Lady Diana justru sebagai anggota keluarga kerajaan itulah yang harusnya dia lakukan. Dia harus mematahkan mitos-mitos yang salah dan memberikan kenyamanan bagi orang-orang yang sakitnya udah parah. Di sebelum Lady Diana, nggak ada keluarga anggota kerajaan Inggris tuh yang berani ngelakuin hal-hal senekat ini. Nah, jadi Princess Diana itu terlahir dengan nama Diana Frances Spencer. Jadi dia dapat gelar Lady. Jadi kayak orang-orang pada umumnya manggil dia itu Lady Di atau Lady Diana, dikarenakan dia itu memang berasal dari keluarga bangsawan. Jadi Lady Diana itu berasal dari keluarga Spencer, yang orang-orang Inggris tuh tahu kalau keluarga Spencer itu merupakan salah satu keluarga bangsawan di Inggris. Nah, jadi Lady Diana itu adalah anak dari Edward John Spencer yang mempunyai gelar The Eighth Earl Spencer. Jadi keluarga Spencer itu selama berabad-abad itu udah menjalin hubungan yang dekat dan baik dengan keluarga kerajaan Inggris. Jadi sebagai contohnya nih, Lady Ermoy atau yang biasa dipanggil Ruth, yang merupakan nenek dari Lady Diana, dia itu merupakan teman baik dari Ibu Suri Elizabeth Bowes-Lyon. Nenek dari Lady Diana ini juga sempat menjadi dayang dari Elizabeth Bowes-Lyon. Nah, sedangkan ayah dari Lady Diana ini sempat menjadi pelayan pribadi untuk King George VI, yang merupakan kakek dari Raja Inggris yang sekarang ini, yaitu King Charles III. Lady Diana ini tuh dibesarkan di Althorp House, yang merupakan kediaman dari keluarga Spencer selama berabad-abad. Rumah ini tuh cukup gede ya, karena maklum rumah dari keluarga bangsawan. Nah,
Lady Diana ini bersekolah di Riddlesworth Hall di Norfolk, dan juga dia sempat bersekolah di West Heath Girls School, di mana dia itu dianggap nggak terlalu cemerlang dalam hal akademis, namun dia itu sangat cemerlang di bidang olahraga. Diana pertama kali bertemu dengan Prince Charles. Jadi waktu itu King Charles III masih prince ya, masih pangeran. Jadi dia pertama kali ketemu Prince Charles itu waktu dia kira-kira umur 16 tahun, sekitar tahun 1977. Waktu itu Prince Charles itu masih berpacaran dengan Lady Sarah yang merupakan kakak dari Lady Diana. Lady Sarah dan Prince Charles akhirnya putus karena tidak ada kecocokan di antara mereka berdua, sehingga Lady Diana dan Prince Charles tuh nggak pernah ketemu sampai di tahun 1980. Dan di tahun 1980 tuh mereka ketemu 13 kali lagi sampai akhirnya Prince Charles melamar Lady Diana. Nah, pokoknya setelah Lady Diana itu bertunangan dengan Prince Charles, hidupnya berubah. Dia menjadi salah satu wanita paling terkenal di dunia, dan juga merupakan seseorang di dunia ini yang fotonya itu paling banyak diambil. Nah, yang paling menarik dari pertunangan ini adalah cincin dari Lady Diana yang sangat terkenal dengan batu safir biru di tengahnya. Cincin itu dibuat oleh toko perhiasan Gerard. Nah, jadi cincin yang dia pilih itu ada juga di katalog dari toko Gerard itu, sehingga rakyat juga bisa beli cincin itu, dan cincin itu tersedia untuk umum. Hal ini tuh sesuatu yang tidak biasa di kerajaan Inggris, karena cincin tunangan tuh seharusnya custom made, sehingga nggak mungkin kembar dengan cincin-cincin yang dimiliki oleh umum. Contohnya Prince Philip yang merupakan suami dari Queen Elizabeth II, dia mengambil berlian dari tiara ibunya yaitu Princess Alice untuk dijadikan cincin pertunangannya dengan Queen Elizabeth II yang waktu itu masih Princess Elizabeth. Namun cincin pilihan Lady Diana ini tuh akhirnya menjadi sangat populer. Jadi banyak orang-orang yang bertunangan tuh jadi milih cincin yang stylenya kayak cincinnya dia. Dan cincin dari Lady Diana ini tuh akhirnya diwariskan ke menantunya yaitu Kate Middleton. Pada waktu dia menikah dengan Prince Charles, dia masih berusia 20 tahun. Pernikahan mereka digelar di Katedral Santo Paulus. Walaupun sebetulnya keluarga kerajaan Inggris tuh biasanya kalau menikah itu di Westminster Abbey, tapi Katedral Santo Paulus tuh lebih gede, jadi lebih banyak tempat duduk yang tersedia untuk para tamu undangan. Pernikahan ini tuh digambarkan sebagai pernikahan fairy tale dan menjadi salah satu pernikahan termegah di abad ke-20 yang ditonton oleh pemirsa televisi di seluruh dunia dengan jumlah 750 juta orang, dan sekitar 600.000 orang itu berdiri berjejer-jejer di depan Katedral Santo Paulus untuk menyaksikan dari jauh bagaimana pernikahan mereka. Dan gaun pernikahan dari Lady Diana itu sangat mewah dan panjang, kira-kira 25 kaki panjangnya, harganya 9.000 pound sterling. Lalu di pernikahan ini itu Lady Diana lagi-lagi merubah sejarah. Dia nggak ngikutin tradisi keluarga kerajaan Inggris, dimana kalau di saat mereka membacakan janji pernikahan di gereja, mereka selalu memakai kata-kata mencintai, menyayangi, dan mentaati sampai maut memisahkan. Nah, ini tuh udah ada di The Anglican Book of Common Prayer sejak tahun 1662. Namun Lady Diana menggunakan kata-kata cintai, memberikan rasa nyaman, dan menghormati serta menjaga satu sama lain. Nah, janji pernikahan ini akhirnya diikuti oleh kedua menantunya yaitu Kate Middleton dan Meghan Markle yang sama-sama menggunakan kata-kata yang sama seperti Lady Diana. Setelah dia menikah dengan Prince Charles, dia mendapatkan gelar Princess of Wales. Jadi Princess of Wales itu merupakan gelar bagi istri putra mahkota atau calon permaisuri di kerajaan Inggris. Nah, kalau gelar ini itu sekarang disandang oleh menantu dari Lady Diana yaitu Kate Middleton. Lalu di tahun 1982, Lady Diana melahirkan anak pertama yaitu Prince William di St. Mary's Hospital di Paddington. Jadi Prince William ini tuh merupakan penerus tahta kerajaan yang pertama kali lahir di rumah sakit. Padahal secara tradisi itu penerus tahta kerajaan tuh biasanya lahir di istana Buckingham Palace. Jadi lagi-lagi
Lady Diana ini merubah sejarah dengan memilih untuk melahirkan di rumah sakit. Akhirnya hal ini itu diikutin oleh menantunya Kate Middleton. Lalu di tengah beberapa kritik media, dia memutuskan untuk membawa Prince William yang waktu itu masih bayi dalam tur ke Australia dan New Zealand. Hal ini itu juga merupakan tradisi baru karena biasanya kalau anggota keluarga kerajaan Inggris ada tur ke luar negeri, biasanya anak-anaknya yang masih, apalagi yang masih kecil, biasanya ditinggal. Karena Prince Charles pada waktu kecil juga ditinggal oleh Queen Elizabeth dan Prince Philip ketika mereka ada tur ke luar negeri. Nah, akhirnya menantu dari Lady Diana yaitu Kate Middleton juga ngikutin tradisi ini dengan membawa anaknya yaitu Prince George ke Australia dan ke New Zealand. Anak kedua dari Lady Diana lahir di tahun 1984 yang bernama Henry Charles Albert David yang biasa dipanggil Prince Harry. Nah, Lady Diana ini juga merubah tradisi kerajaan Inggris pada waktu dia mendidik anak-anaknya. Jadi Lady Diana itu juga ingin memberi anak-anaknya itu wawasan yang lebih luas daripada anak-anak keluarga bangsawan pada umumnya. Contohnya, dia itu menolak untuk memakai pengasuh keluarga kerajaan. Padahal kalau jadi anggota keluarga kerajaan tuh pasti dikasih babysitter. Dia nggak mau, dia mau melibatkan diri sendiri untuk mendidik dan menjaga anak-anaknya. Dan dia mau memilih sekolah buat anak-anaknya sendiri dan memilih baju-baju buat anak-anaknya sendiri. Terus dia menyekolahkan Prince William di sekolah negeri di Inggris. Ini tuh merupakan hal yang nggak biasa karena biasanya kalau anak-anak keluarga kerajaan, apalagi calon raja, biasanya itu disekolahkan di dalam istana aja atau di sekolah yang mewah gitu. Ini dia memilih sekolah negeri yang biasa aja buat Prince William. Jadi pokoknya dia itu mendidik anak-anaknya itu untuk menjadi orang yang humble dan rendah hati. Dia juga ngajak anaknya antri ke McDonald biar tahu rasanya jadi orang biasa. Terus membawa anaknya ke sinema dan dia memastikan anak-anaknya itu untuk antri kayak orang biasa. Di dalam pernikahan Prince Charles dan Princess Diana, mereka itu sering berantem dan banyak ketidakcocokan di antara mereka. Mereka mempunyai hobi yang berbeda. Mereka nggak bahagia di dalam pernikahan ini. Jadi di tahun 1995, Queen Elizabeth II mengizinkan mereka untuk bercerai. Dan akhirnya Prince Charles ceraikan Lady Diana. Karena perceraian ini Lady Diana itu udah nggak disapa Her Royal Highness lagi. Jadi kayak yang kalau kita manggil raja yang mulia gitu, dia udah nggak bisa dipanggil yang mulia lagi. Tapi dia masih punya gelar Princess of Wales dan dia masih tetap menjadi keluarga anggota kerajaan Inggris karena gimana pun juga dia itu adalah ibu dari Prince William yang merupakan calon raja menggantikan Prince Charles. Sedihnya Lady Diana ini meninggal di usianya yang sangat muda, yaitu masih 36 tahun karena kecelakaan mobil di Prancis di terowongan Pont de l'Alma. Mohon maaf ya, aku nggak bisa bahasa Prancis. Jadi sama-sama di mobil ini juga ada Dodi El-Fayed yang merupakan kekasihnya waktu itu dan juga sopirnya yaitu Henry Paul. Katanya Henry Paul ini yang menjadi supir katanya mengemudikan mobil di bawah pengaruh alkohol. Dan juga ada yang bilang Henry Paul itu nyetirnya agak ngebut karena hindarin paparazzi. Nah, kemanapun Lady Diana pergi itu pasti ada aja yang pengen nyorot dia, yang pengen motret-motret dia. Jadi Henry Paul ini nyetirnya ngebut. Udah gitu dia nyetirnya itu dipengaruhin pengaruh alkohol. Nah, jadi Dodi El-Fayed dan Lady Diana itu duduk di belakang dan Henry Paul sendirian di depan. Dodi El-Fayed sama Henry Paul meninggal di tempat. Nah, kalau Lady Diana itu sempat ditanganin di rumah sakit, namun sayangnya 2 jam kemudian dia meninggal. Pemakaman Lady Diana itu disiarkan di seluruh dunia termasuk di Indonesia yang ditonton oleh kurang lebih 1,5 miliar orang. Hal ini tuh membuat seluruh dunia sedih. Lady Diana akhirnya dimakamkan di sebuah pulau di dalam Taman Althorp, di kediaman keluarga Spencer yang namanya Althorp House. Itu udah kayak taman, terus ada danaunya. Jadi di danau itu ada pulau. Nah, Lady Diana dikuburkan di situ. Jadi itu sangat private, nggak buat umum. Jadi yang biasanya ngunjungin sih anak-anaknya dan keluarga-keluarga dekat dari Lady Diana. Sekian video kali ini mengenai biografi singkat dari Lady Diana. Semoga informasi yang aku bagikan kali ini bermanfaat buat kalian semua. Kalau aku ada yang salah bisa dikoreksi di kolom komentar di bawah, atau mungkin kalian ada pertanyaan boleh juga ditulis di kolom komentar di bawah.
Bagi yang suka video ini bisa klik tombol like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dah.